Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur DNA dan RNA. Dalam tubuh, DNA dan RNA bersama-sama membentuk unit pengendali yang saling bergantung. Secara tidak langsung, keduanya juga menopang kehidupan di alam semesta. Tapi apa sebenarnya DNA dan RNA itu? Bagaimana karakteristik dan peran keduanya? Yuk kita simak pembahasannya. Ini adalah bentuk DNA, mohon maaf bentuknya kurang terlalu bagus. Asam deoksiribonukleat atau DNA. DNA merupakan molekul pewarisan sifat. DNA juga termasuk ke dalam molekul dasar yang menentukan semua karakteristik setiap organisme. Artinya, tiap organisme pasti memiliki DNA, baik itu uniseluler maupun multiseluler. DNA juga memiliki polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan dari banyak nukleotida dari ujung-ujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Ukuran panjang DNA dapat diukur dari jumlah nukleotida yang bergabung ke dalamnya. DNA berbentuk seperti rantai yang saling berpilin dengan struktur double helix. Bagian-bagian DNA yang pertama rantai punggung fosfat, yaitu ini. Yang kedua ada basa nitrogen. Nah, di basa nitrogen ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada adenin, tinin, guanin, sitosin. Masing-masing memiliki ujung yang berbeda, yaitu ujung 3 dan 5. Dalam pewarisan sifat, DNA memiliki peranan yang cukup penting. DNA merupakan pembawa informasi genetik dan terlibat dalam semua proses herediter dan biosintetik pada organisme. Selain itu, DNA juga menyintesis RNA dan secara tidak langsung mengontrol sintesis protein. Yang kedua ada RNA. Mohon maaf jika kurang bagus karena saya membuat dari bahan yang ini saja. Dalam tubuh, RNA biasanya ditemukan dalam nukleus dan sitoplasma. Pada RNA, ribosa berperan sebagai gula pentosa, sementara urasi sebagai pengganti timin. Bentuk RNA berupa untai tunggal atau single stranded. RNA juga memiliki peran dalam sintesis protein. Gambar nih. Ini contohnya. Mohon maaf kurang bagus karena bikin pakai alat seadanya. Bagian-bagian RNA yang pertama ada basa nitrogen, ikatan hidrogen, lingkaran sekunder, dan tulang punggung gula fosfat. Kesamaan dan perbedaan DNA dan RNA. Sebagai molekul yang berperan penting dalam pewarisan sifat, DNA dan RNA tentu memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Keduanya termasuk ke dalam polimer asam nukleat. Selain itu, baik DNA dan RNA merupakan rantai polimer dengan residu bergantian. Gula pentosa dan asam fosfat dengan basa nitrogen yang mengarah ke sisi dalam keduanya. Keduanya juga berisi basa nitrogen yang mampu membentuk ikatan hidrogen. Di antara mereka sendiri, terakhir DNA dan RNA juga terlibat dalam sintesis protein baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tapi ada pula beberapa ciri-ciri yang membedakan antara DNA dan RNA. Dari namanya saja, DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai tangkai, dua untai komplementer antiparalel satu sama lain, sementara RNA hanya memiliki satu untai. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA tidak memiliki struktur sekunder, sementara RNA dapat membentuk struktur sekunder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil. Kebalikannya, RNA bersifat katalik dan sangat reaktif. Ya, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf apabila kurangnya bahan yang saya buat atau kurang bagusnya alat peraga yang saya gunakan karena saya sulit untuk mencari bahan-bahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.